Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ikut berduka cita ya dengan saudara kita di Pemalang dan Sleman yang kita mendapat kabar bahwasanya mereka meninggal karena sengatan tawon Vespa. Alright, tawon Vespa ini ternyata gue penasaran juga ya. Oke, tapi pertama kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan yang keluarga yang ditinggalkan tetap sabar dan tabah menjalani semua takdir dan kehendak dari Allah yang Maha Kuasa ya. Kita doakan Allahumma firlahum warhamhum wa'afi'i wa'fu anhum wa akrim nujulahum. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Mudah-mudahan mereka husnul khatimah. Oke, dan ini berlaku jika untuk saudara kita sama muslim ya. Oke, jadi ternyata tawon Vespa ini tawon bukan lebah ya, beda ya. Kalau lebah itu menghasilkan madu, kalau tawon ini gak menghasilkan madu tapi dia menghasilkan sengatan yang berbahaya. Oke, setelah gue cek dan recheck ternyata tawon Vespa itu banyak sekali istilahnya ya. Kalau di tempat saya di Lampung ini, di Lampung Tengah ini khususnya, tawon Vespa tadi ternyata adalah tawon gong. Kalau bahasa kami di sini, kebetulan saya orang Pare Kediri tapi sudah tinggal besar di Purwodadi, Bedeng 20 Metro Lampung Tengah ya. Istilah di kampung saya dibesarkan di Purwodadi itu tawon gong ya. Usut punya usut ya, cerita tetangga kanan kiri pas ketemu tawon gong ini bener-bener tawon yang memang punya insting predatornya kuat bener. Selain mereka juga berburu lebah, serangga kecil, ternyata kalau terusik mereka akan secara berkelompok mengejar. Tawon gong ini beda dengan tawon das ya. Tawon das memang dia menyengat kepala, nyerang kepala, tapi lebih kecil tawon das. Kalau tawon gong ini lebih besar. Oh, kalau di luar negeri mungkin disebutnya lebah pembunuh ya. Lebah ya, bukannya tawon pembunuh ya. Di Jepang juga tawon pembunuh. Di kita tawon gong di kampung saya. Di Jawa, di Sleman tadi disebut dengan tawon Vespa. Ini memang benar-benar horrible atau mengerikan. Oke, intinya kita juga harus waspada dan memang beberapa kasus terjadi ketidaksengajaan ketika menyenggol rumah tawon gong atau apa. Tapi kepada teman-teman jika melihat tawon seperti ini, kalau memang bisa diusir, usir ya, diusir dulu lah. Gimana caranya mengusirnya, ada pasti tata caranya, seperti kita menggunakan asap atau pokoknya nanti konsultasi dengan orang yang bisa mengusirnya, atau kita panggil apa namanya, damkar ya. Biasanya mereka membantu untuk evakuasi. Kopi dulu ya, ini adalah kopi wow dari Lampung. Oke, let's try my right hand ya. Ini ya, seolah-olah tangan kiri kalau pakai kamera selfie, tapi ini kok enggak deh. Ini tangan kiri saya, ini tangan kan. Oke, jadi itu kenapa orang bisa meninggal ketika tersengat dengan tawon apa namanya, tawon pembunuh tadi, tawon gong atau tawon Vespa ya. Karena sengatan mereka ketika menusuk tubuh kita mengenai persarapan, ada namanya orang itu terkena shock. Shock itu adalah penurunan tanda-tanda vital, banyak macamnya. Kehabisan darah orang bisa shock. Ternyeri yang teramat sangat juga bisa shock. Seperti kita ketika disengat tawon tawon Vespa tadi, nyerinya nggak ketahan di mana-mana, kita bisa shock. Shock itu kondisi kita menurun drastis, suhu menurun, detak jantung bisa lemah terus akhirnya bisa meninggal. Nah, shock karena obat disebut dengan shock anafilaktik. Shock karena nyeri tadi, nyeri yang hebat. Terus ada lagi shock karena apalagi itu berbagai macam ya, karena kehabisan darah, shock hemoragik. Jadi kondisi shock atau menurunnya kesadaran itu karena tanda vital kita turun, suhu kita dingin. Ya, otomatis kalau kita nggak mampu lagi mempertahankan viskositas tubuh ya bisa meninggal. Jadi orang bisa meninggal karena shock, kehabisan darah juga bisa meninggal karena shocknya, shock kehabisan darah. Oke, jadi salah satu itu
Ketika kita tersengat semua, serangan di mana-mana, nyeri yang sangat hebat, kita nggak mampu lagi mempertahankan viskositas tubuh, terjadi shock dan kita bisa meninggal. Oke, demikian infonya, bahwasanya sengatan tawon juga bisa menimbulkan kematian. Kalau disengatnya banyak di mana-mana, sudah kita dirubung tawon gong tadi atau lebah pembunuh tadi, bisa meninggal. Oke, untuk itu tetap waspada jika berjalan melihat dan jangan sampai kita terkena itu. Kalaupun ada yang melihat tawon gong atau apa, evakuasi. Evakuasi dengan cara, kalau memang ada damkar bisa minta bantuan damkar. Jika ada, pokoknya intinya cari solusi. Oke, ya. Oke, tetap semangat. Ternyata tawon Vespa kalau di daerah Jawa, di tempat saya di Lampung itu tawon gong. Kalau di bahasa Inggris sana tawon hornet ya, atau lebah atau tawon hornet. Kalau kita mengklasifikasikan, kalau lebah identik dengan lebah madu ya, kalau tawon identik dengan tawon das, tawon gong, tawon Vespa tadi. Oke, tetap semangat. Bagi yang ditinggalkan dikarenakan tawon, mudah-mudahan bisa bersabar dan ikhlas menghadapi takdir dari Allah, dan tetap mendoakan bagi keluarga yang ditinggalkan sabar dan terima bahwasanya ini suatu takdir dan bisa jadi ini yang terbaik buat mereka. Oke, tetap semangat channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepasang suami istri meninggal dunia diserang tawon jenis Vespa Afinis ketika melintas dengan sepeda motor di area pemakaman Dukuh Karyomukti, Pemalang, Jawa Tengah. Sementara di Klaten, 2 orang meninggal dunia disengat tawon ini setelah tak sengaja menyenggol sarangnya. Belum banyak orang memahami bahaya sengatan tawon Vespa Afinis. Tawon berbeda dengan lebah. Tawon dapat menyengat dengan menusuk berkali-kali, sedangkan lebah langsung mati usai menyengat. Tawon jenis Vespa Afinis mudah dikenali dari warna tubuhnya, yaitu hitam dan kuning atau oranye di bagian perut. Sementara bentuk sarangnya ada beberapa variasi namun relatif mirip. Struktur sarang bagian luar cenderung memiliki lapisan berwarna kecoklatan. Sarang tawon ini banyak ditemui di Indonesia termasuk di kota besar. Di Jakarta Timur, Subdinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan. Setelah ada beberapa tawon Vespa yang nyerang Tegal, bapakku tetap nekat naik buat bongkar sarang tawon Vespanya. Oke teman-teman, baru aja naik ke atas genteng udah disambut nih dengan ratusan tawon Vespa yang udah sempoyongan gara-gara sebotol minuman. Maksudnya gara-gara disemprot obat nyamuk. Gak puasanya dengan disemprot, bapakku tetap nekat buat bongkar sarang tawon Vespanya. Pas gentengnya dibuka, ternyata sarang tawon Vespanya itu lumayan gede. Ukuran sarang tawon Vespanya udah sama dengan ukuran kepala manusia dewasa. Dan dengan jurus sacet-sacet-sacet, sarang tawon Vespanya udah berhasil dibongkar oleh bapakku. Dan ternyata larva atau anakan tawon Vespanya itu banyak banget. Ada puluhan bahkan sampai ratusan. Gak hanya larvanya yang banyak, tawon Vespa dewasanya juga banyak banget cuy. Tawon sebanyak ini kalau nyerang manusia bisa bahaya banget. Dan karena tawonnya itu belum mati semua, jadi tawonnya lanjut aku semprot lagi biar dipastikan tawonnya udah bener-bener mati cuy. Sarang tawon Vespanya udah selesai dibongkar dan genteng udah dipasang lagi. Bapakku lanjut turun dan rencananya ini larva atau anakan tawon Vespanya mau aku kumpulin. Katanya bagus banget nih larva kayak gini kalau buat mancing.